Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan fikih muamalah. Di sini kami beranggotakan Saya Yusuf Maulana dengan NIM 012. saya Zena Nabila Purnama, NIM 037. Saya Indra Kurniatmaja, NIM 021. Saya Eka Fadilah, NIM 030. Fikih muamalah dalam Islam. Pengertian fikih muamalah. Jadi fikih muamalah merupakan hukum yang berkaitan dengan tata cara hubungan antara sesama manusia, baik itu hubungan yang bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perkaitan. Fikih muamalah sendiri membahas selain fikih berkaitan dengan ibadah, artinya pembahasan hukum fikih muamalah yaitu hubungan interpersonal antara sesama manusia, bukan hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya. Prinsip dan kaidah fikih muamalah. Hukum asal dalam muamalah adalah mubah atau diperbolehkan. Ulama fikih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan kecuali terdapat nas yang melarangnya. Yang kedua, konsep fikih muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Fikih muamalah senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan, mereduksi permusuhan dan perselisihan di antara manusia. Allah tidak menurunkan syariah kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hambanya. Tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia. Selanjutnya, menetapkan harga kompetitif. Masyarakat sangat membutuhkan barang produksi. Tidak peduli ia seorang yang kaya atau miskin. Mereka menginginkan konsumsi barang kebutuhan dengan harga yang lebih rendah. Harga yang lebih rendah tidak mungkin dapat diperoleh kecuali dengan menurunkan biaya produksi. Untuk itu, dilakukan pemangkasan biaya produksi yang tidak begitu krusial, serta biaya-biaya overhead lainnya. Yang keempat, meninggalkan intervensi yang dilarang. Islam memberikan tuntunan kepada kaum muslimin untuk mengimani konsepsi qadlah dan qadar Allah, yaitu segala ketentuan dan takdir. Apa yang telah Allah tetapkan untuk seseorang hamba tidak akan pernah tertukar dengan hamba yang lain. Yang selanjutnya, menghindari eksploitasi. Kita tidak boleh mengeksploitasi sesama saudara muslim yang sedang membutuhkan sesuatu dengan cara menaikkan harga atau syarat tambahan yang memberatkan. Yang selanjutnya, memberikan kelenturan dan toleransi. Toleransi merupakan karakteristik dari ajaran Islam yang ingin direalisasikan dalam setiap dimensi kehidupan. Yang selanjutnya, jujur dan amanah. Kejujuran merupakan bekal utama untuk meraih keberkahan. Kejujuran tidak akan pernah melekat pada diri orang yang tidak memiliki nilai keimanan yang kuat. Seseorang yang tidak pernah merasa bahwa ia selalu dalam kontrol dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu ruang lingkup muamalah. Pada ruang lingkup fikih muamalah meliputi kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam, baik berupa perintah maupun larangan-larangannya yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dalam ruang lingkupnya, fikih muamalah dibagi menjadi dua, yaitu al-muamalah al-adabiyah dan al-muamalah al-madiyah.
Yang pertama ada al-muamalah al-adabiyah, yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban. Ruang lingkup fikih muamalah yang bersifat adabiyah mencakup beberapa hal berikut ini. Yang pertama ada ijab kabul, lalu saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua yaitu al-muamalah al-madiyah, yaitu muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan, karena fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan. Benda-benda yang memadorotkan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan beberapa segi lainnya. Beberapa hal yang termasuk dalam ruang lingkup muamalah yang bersifat madiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada jual beli atau al-bai al-tijarah, yaitu tindakan atau transaksi pertukaran antara sesuatu dengan sesuatu, atau pemindah alihan kepemilikan harta dengan harta benda atau dengan sesuatu pengganti, misalnya uang. Yang kedua adalah gadai atau al-rahan, yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu. Lalu yang ketiga ada jaminan dan tanggungan atau kafalan dan daman, yaitu diartikan menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hal tersebut dalam menghadapi penagih atau hutang. Sedangkan daman berarti menanggung hutang orang yang berhutang. Lalu yang keempat ada pemindahan hutang atau hiwalah, berarti pengalihan, pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang atau pihak pertama kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang dari atau membayar hutang kepada pihak ketiga, karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama. Baik pemindahan atau pengalihan itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran atau tidak. Lalu yang kelima ada jatuh bangkrut atau taflis, adalah seseorang yang mempunyai hutang seluruh kekayaannya habis. Selanjutnya ada perseroan atau perkongsian atau al-syirkah, dibangun atas prinsip perwakilan dan kepercayaan karena masing-masing pihak yang telah menanamkan modalnya dalam bentuk saham kepada perseroan berarti telah memberikan kepercayaan kepada perseroan untuk mengelola saham tersebut. Lalu ada masalah-masalah seperti bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya. Yang terakhir ada al-ijarah atau sewa, yang artinya penjualan atau pengambil alihan manfaat sesuatu kepada orang lain dengan membayar sesuatu sebagai pengganti, misalnya uang sewa. Selanjutnya yaitu akhlak muamalah. Akhlak muamalah ini terdapat pada surat Al-Hujurat, yaitu tepatnya surat Al-Hujurat ini surat ke-49. Surat Al-Hujurat yaitu termasuk surat Madaniyah atau diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Sering disebut surat akhlak dan kadang-kala disebut surat muamalah. Artinya isi surat ini sebagian besar berkaitan dengan akhlak dalam muamalah, hubungan manusia dengan Rasulullah SAW, manusia yang agung dan mulia serta dengan sesama manusia lainnya, antara lain sebagai berikut.
Yaitu yang pertama, kaum muslimin diperintahkan untuk selalu menghormati Rasulullah SAW, harus punya akhlak dan berkomunikasi dengan beliau, tidak boleh disamakan seperti manusia biasa. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat kedua, yaitu dengan yang artinya yaitu hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras bagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala dan amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari. Selanjutnya yaitu yang kedua, ketika ada berita buruk tentang seseorang atau suatu kelompok, maka lakukan cek atau recheck sebelum mengambil tindakan. Boleh jadi berita tersebut tidak benar atau sering disebut berita sampah, seperti termaktub dalam Quran surat Al-Hujurat yaitu ayat ke-6. Apalagi ketika sumber berita itu orang atau institusi yang selalu tidak fair terhadap umat Islam. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu ketika terjadi perselisihan antara dua orang atau dua kelompok, lakukanlah islah atau mendamaikan dengan cara adil. Islah dengan adil ini adalah bagian penting dari sendi masyarakat beradab. Tanpa keadilan, tidak mungkin islah bisa dilakukan. Firman-Nya dalam surat Al-Hujurat ayat ke-9, yaitu, dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh saling menghina dan saling merendahkan martabat antara satu dengan yang lainnya, sebab boleh jadi yang dihinakan lebih mulia martabatnya dibanding yang menghinakannya. Sesungguhnya seluruh manusia itu sama derajatnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakannya hanyalah ketakwaan kepadanya yang disertai dengan amalan soleh di tengah-tengah kehidupan. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, kalian semua berasal dari Adam, dan Adam berasal dari tanah. Tidaklah orang Arab lebih baik dari orang Ajam atau non-Arab, dan tidak pula orang yang berkulit putih lebih baik dari orang yang berkulit hitam, kecuali ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala." Yang kelima, yaitu sesama orang yang beriman dilarang saling mencurigai satu dengan yang lainnya, sebab sebagian dari kecurigaan itu, apalagi tanpa alasan, hanya akan melahirkan dosa dan kesalahan. Dilarang pula tajasus atau saling melaporkan dan saling memfitnah dengan keburukan, karena perbuatan tersebut dianggap memakan daging saudaranya sendiri yang sudah menjadi bangkai. Itu tercantum dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12, bahwasanya hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Lalu mari kita tegakkan akhlak dalam bermuamalah, saling menghargai, saling mencintai, dan saling menolong antara sesama kita, apalagi antara sesama umat dan sesama anak bangsa. Jangan dibiarkan sifat hasad, dengki, iri hati, sombong, dan takabur merajalela pada hati dan pikiran kita. Insya Allah akan lahir masyarakat dan bangsa Indonesia, terutama generasi mendatang, yang hati dan pikirannya dipenuhi dengan damai dan cinta sesama, disertai semangat bersinergi dan berkolaborasi dalam kebaikan dan ketakwaan. Dalam Quran surat At-Taubah, yaitu orang-orang yang beriman laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya.
Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Selanjutnya ada fikih muamalah kontemporer, salah satu ruang lingkup muamalah yang bersifat madiyah, yaitu berkaitan dengan persoalan transaksi atau akad dalam bisnis yang terjadi pada saat ini yang belum dikenal pada zaman klasik. Kemudian terkait dengan transaksi atau akad yang telah berubah karena adanya perkembangan atau perubahan kondisi, situasi, dan tradisi atau kebiasaan. Ada beberapa jenis fikih muamalah atau yang dipelajari dalam fikih muamalah kontemporer, namun hanya saya ambil beberapa ini. Yang pertama ada akad, yaitu sebuah perikatan, kesepakatan atau perjanjian antara pihak-pihak yang menciptakan perjanjian atas suatu objek tertentu dan disihkohkan atau dilafatkan dalam ijab kabul. Selanjutnya jual beli, suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara dan disepakati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 29. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah ialah Maha Penyayang kepadamu. Selanjutnya ada khiyar, yaitu pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Sebab terdapat cacat terhadap barang yang dijual atau terdapat perjanjian dan waktu akad atau karena sebab yang lain. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, dua orang yang mengerjakan jual beli boleh mengerjakan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas, maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang selanjutnya ijarah atau upah, yaitu salah satu format hak pekerjaan untuk memperoleh imbalan dalam format sesuatu yang bernilai dan yang dibayarkan oleh jasa kepada pekerja yang telah ditetapkan berdasarkan pendapat kesepakatan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Sabda Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Umar RA berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya kering. Selanjutnya utang piutang, yaitu akad yang dilaksanakan oleh dua orang bila mana di antara dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya. Kemudian ia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu. Atau suatu akad antara dua pihak bila mana pihak pertama menyerahkan uang atau barang kepada pihak kedua guna dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti apa yang ia terima dari pihak pertama. Bagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim korot 2 kali, maka seperti sedekah sekali. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Selanjutnya syirkah, yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih yang berserikat dalam hal modal guna memperoleh keuntungan. Dengan mengerjakan akad baik guna mengembangkan hartanya maupun guna menghasilkan hartanya atau keuntungan. Sabda Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman, aku ini ketiga dari dua orang yang bersyirkah. Selama salah seorang tidak mengkhianati terhadap temannya, apabila salah seorang berkhianat terhadapnya, aku keluar di antara mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, selanjutnya ada musyakah atau akad perjanjian kerjasama di bidang pertanian, yang mana penggarap lahan harus merawat, memelihara, dan menjaga perkebunan atau sawah, tambak, dan lain sebagainya. Dari hasil tersebut dibagi menjadi dua, sesuai dengan kesepakatan keduanya yang sesuai dengan akad musyakoh. Asas hukum musyakoh ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu RA dalam bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, memberikan tanah Khaybar dengan bagian separuh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian atau tanaman. Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasulullah SAW menyerahkan tanah Khaybar itu kepada Yahudi guna diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separuhnya guna Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, mudarobah, yaitu terdapat unsur syirkah atau kerjasama, yakni kerjasama antara harta dengan tenaga. Namun bila mana terjadi kerugian tersebut ditanggung oleh yang mempunyai modal.
Sementara pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia sudah rugi tenaga tanpa keuntungan. Di antara hadis yang berhubungan dengan mudharabah ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, 3 perkara yang mengandung berkah ialah jual beli yang ditangguhkan, mengerjakan kirot atau memberi modal kepada orang lain, dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. Yang terakhir ada gadai, menahan barang yang bersifat materi sebagai jaminan atas pinjaman pada orang-orang atau pada suatu lembaga, sehingga murtahin mendapat jaminan untuk diambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai tersebut. Bila mana pihak rahin tidak bisa membayar utang saat waktu sudah disepakati oleh kedua pihak, gadai diperbolehkan dalam Islam yang didasarkan pada hadis bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Presentasi dari kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabil ilhaq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.